Dan bahkan bisa dibilang Jepang ini adalah negara dengan vending machine terbanyak di dunia. Buat lo yang suka Jepang atau budaya dan segala macam hal-halnya tentang Jepang kayak anime, manga dan lain sebagainya, lo patut banget tahu soal Jepang lebih dalam karena di video ini gue akan membeberkan apa aja hal-hal atau fakta-fakta menarik tentang Jepang selain manga dan animenya itu. Yang pertama, ternyata Jepang ini unik banget karena Jepang dijuluki sebagai sebuah negara dengan vending machine terbanyak. Lu tahu kan vending machine, sebuah mesin yang di pinggir-pinggir jalan tuh yang menyediakan kayak misalkan botol minuman ya, lu beli tinggal masukin koin atau duit gitu ya, nanti minumannya keluar sendiri. Nah, di Jepang itu banyak banget vending machine yang berseliweran di berbagai sudut kota gitu ya, entah di pinggiran jalan yang sempit, apalagi di pinggiran jalan-jalan yang besar gitu ya. Itu banyak banget vending machine di Jepang. Dan bahkan bisa dibilang Jepang ini adalah negara dengan vending machine terbanyak di dunia. Vending machine di Jepang itu bukan hanya menjual makanan dan minuman, tapi juga menjual berbagai macam barang lainnya gitu ya, kayak semacam makanan matang, sampai ke payung-payung pun vending machine di Jepang tuh jual gitu. Terus ada yang jual es krim, ada yang jual ramen juga tuh lewat vending machine gitu ya. Mungkin karena ini kali ya, karena budayanya memang sudah seperti itu di Jepang ya. Jadi orang sudah terbiasa belanja di vending machine gitu ya, dan bisa membeli apapun gitu. Makanya di Jepang tuh mungkin kalau di Indonesia kita belum pernah lihat ya ada yang jualan payung lewat vending machine, tapi di Jepang gila gitu, ada ramen, ada makanan matang gitu ya, dan bahkan payung pun dijual lewat vending machine. Ini unik banget. Terus Jepang, kalau ngomongin Jepang pasti teknologinya nggak bisa dipungkiri lah ya, canggih banget, hebat banget. Dan ternyata teknologi yang canggih ini bukan hanya diterapkan di kayak macam di handphone atau di laptop aja gitu ya, tapi ternyata toilet di Jepang juga unik dan futuristik banget. Karena kalau misalkan lo pernah buang air besar gitu ya di Jepang atau di toilet Jepangnya gitu ya, buat lo yang pernah kesana dan pernah nyobain buang air di sana, lo pasti akan menemukan ada toilet yang punya penyiram otomatis, ada kursi pemanasnya, ada semprotan pusaran, terus ada pengeringnya, terus ada kaca transparannya yang bisa berubah warna gitu. Terus juga kalau misalkan buang air lo berisik gitu ya, jebrot-jebrot gitu ya sorry, toiletnya juga punya kayak semacam musik player yang untuk menyamarkan suara-suara bising ketika kita lagi melakukan ritual itu gitu di dalam toilet. Ini keren sih. Terus di Jepang juga ada sebuah pulau yang di pulau itu terdapat sekitar 1000 bahkan lebih kelinci gitu. Jadi banyak banget nih kelinci di pulau tersebut. Namanya nih Pulau Okunoshima. Jadi banyak banget kelinci dan bahkan ya karena berkembang biak ya, itu kan makhluk hidup ya. Bahkan mungkin sekarang udah 1000 berapa gitu saking banyaknya, dan itu pulau khusus kelinci. Anyway, kalau lu mau ke pulau yang ada kelinci ini di Okunoshima ini ya, lu cuman bisa ke sana dengan hanya menggunakan ferry. Jadi di sana lu kalau udah datang lu bisa kayak semacam main sama kelincinya, ngasih makan kelincinya langsung gitu di pulau itu. Tapi anyway, ada semacam, ya gue selipin sejarahnya sedikit ya. Jadi pulau Okunoshima ini adalah dulunya adalah tempat pengujian senjata kimia waktu zaman Perang Dunia II lah. Dan di Jepang juga ada yang namanya perusahaannya nih Konogumi. Ini adalah sebuah perusahaan yang tua banget dan sampai sekarang tuh masih beroperasi gitu. Jadi Konogumi ini adalah sebuah perusahaan yang waktu itu berdiri tahun 578 Masehi, sampai sekarang tuh masih beroperasi. Itu kan berapa generasi itu dari tahun 578 itu. Ini ada di Jepang. Terus buat lo yang tahu kan lah coklat yang KitKat, mereknya KitKat, nah di Jepang itu lu mungkin kalau di Indonesia di minimarket kita ya, kita akan menemukan mungkin sekitar 1 atau 2 varian rasa KitKat gitu ya, coklat dan matcha. Tapi di Jepang lu akan menemukan 10 rasa, enggak, 200 varian rasa KitKat. Dari yang simpel-simpel kayak rasa strawberry, matcha, coklat dan lain sebagainya, sampai yang agak-agak aneh gitu ya. Jadi ada KitKat yang rasanya wasabi, dan bahkan ada yang rasanya hot Japanese tea gitu. Nah, di Jepang tuh KitKat punya 200 varian rasa. Ini wajib banget mungkin kalau misalkan lu someday ke Jepang, atau mungkin udah pernah ya. Kalau yang udah pernah sih ya oke lah. Tapi yang belum pernah dan lu berkesempatan nanti datang ke Jepang, cobain deh rasa-rasa KitKat yang menurut lu
nggak pernah kepikiran sama lu bahwa ada KitKat dengan varian rasa seperti itu. Terus kalau misalkan lu lagi jalan-jalan gitu ya di kota-kota besar di Jepang, lu akan menemukan taksi-taksi yang memang taksinya ini nih modern banget dan futuristik banget, karena pintu taksinya itu bisa buka tutup sendiri secara otomatis. Jadi mungkin ini kayak semacam ingin memanjakan para pelanggannya ya, ketika mungkin bawa barang banyak dan mau masuk mobil atau mau keluar mobil tuh nggak repot-repot untuk buka tutup pintu mobil taksinya gitu. Nah di Jepang tuh ada mobil taksi seperti itu, buka tutup otomatis. Tapi anyway, faktanya sebenarnya tarif mobil taksi di Jepang tuh mahal banget, dan saking mahalnya bahkan oke lah, kalau kita sebagai turis atau wisatawan yang lagi mau main ke sana, kita lagi main ke sana, mungkin kita karena tahu tarifnya mahal, kita nggak akan milih untuk naik taksi, mendingan jalan atau ngapain gitu kan. Tapi ternyata warga lokalnya pun jarang banget untuk milih naik mobil taksi gitu, karena ya tarifnya mahal juga ya, mungkin karena mobilnya futuristik itu kali ya. Oke, mungkin segitu aja berita-berita menarik atau fakta-fakta menarik tentang Jepang gitu ya. Kalau misalkan lu suka dengan video seperti ini, silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe channel gue. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.